Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicara tentang doa. Doa dimana setiap kita, setiap hari, setiap saat punya doa dan mengajukan doa. Nah, ini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar karena ilmu hikmah itu dalam sekali. Ilmu hikmah itu dalam sekali dan setiap orang bisa menemukan hikmah yang berbeda-beda. Nah, doa ini kalau di ajaran Islam Allah menjamin tuh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka pasti akan aku kabulkan, aku jawab doa-doa itu gitu. Nah, ini suatu janji Allah dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau orang Jogja bilang Merapi tidak pernah ingkar janji, maka sebenarnya Allah selalu menepati janjinya dan janji Allah akan menjawab setiap doa dari hamba-hambanya. Lalu apa itu doa? Ya, doa kalau secara syariah sudah banyak ya diulas oleh para pakar agama itu. Tapi kita ingin mendalami ilmu hikmah tentang apa itu doa sesungguhnya. Kalau boleh kita mereferensi pada hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah itu bersama prasangka hamba-hambanya. Lalu ada juga satu referensi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah inni qarib. Aku sangat dekat. Sedekat apa Allah terhadap makhluknya, terhadap kita? Sedekat prasangka kita. Allah bersama prasangka, sedekat prasangka kita. Bayangkan, pikiran, prasangka yang orang lain tidak bisa melihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan. Bahkan orang yang mungkin setiap hari ada di samping kita, istri kita, tidak pernah tahu pasti apa isi pikiran dan prasangka kita. Bahkan kita tidur satu kamar, satu tempat tidur pun dia tidak tahu. Seorang ibu, seorang ayah juga tidak tahu prasangka anak-anaknya dan sebaliknya. Anak tidak pernah tahu bentuk dan rupa dan apa sebenarnya yang dipikirkan dan prasangka ibunya. Itu hubungan manusia yang zonanya sangat intim. Sementara Allah itu lebih intim dari itu. Allah bersama prasangka hamba-hambanya dan itu sangat dekat. Maka fa inni qarib. Nah, karena Allah itu amat dekat, Allah Maha mendengar apa yang kita inginkan, apa yang kita resahkan, apa yang kita doakan. Maka Allah berjanji di sisi lain, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah padaku, astajib lakum, maka aku akan jawab doa-doa itu. Nah, pertanyaannya, kenapa doa-doa kita banyak yang tidak qabul, tidak dijawab oleh Allah? Jawabannya sebenarnya bukan tidak dijawab, Allah menjawab sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Kita mungkin secara tulisan kita tulis, kita ingin A, ingin B, ingin C, kita tulis. Bahkan kita umumkan, kita ingin A, ingin B, ingin C. Bahkan kita ratapi, kita tangisi setiap malam, setiap mungkin kesempatan kita bermihrab dengan Tuhan, kita panjatkan doa itu. Tetapi di dalam kita sendiri melawan. Jadi ada perlawanan dari keyakinan dalam kita sendiri bahwa harapan kita, mimpi-mimpi kita, doa-doa kita itu tidak fit dengan kita, tidak mungkin hadir, tidak mungkin terwujud karena kita melihat keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, lalu Allah menjawab di bagian mana? Allah menjawab di bagian pada satu ketika kita memanjatkan doa, lalu kita mengimani sisi lainnya daripada doa itu. Kita minta misalnya sehat, ternyata keyakinan kita nggak mungkin kita sehat karena kita udah sakit bertahun-tahun. Maka Allah, mana yang Allah jawab? Keyakinan kita, iman kita yang kita yakini sebagai doa. Jadi Allah membersamai prasangka hamba-hambanya dan prasangka itulah sebenarnya doa. Prasangka yang kita prasangkakan di dalam lubuk hati paling dalam, di dalam batin teman-teman, di batin kita semua, itulah doa. Jadi kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Enggak, Allah mengabulkan seluruh harapan kita, doa-doa kita, prasangka-prasangka kita. Cuman keahlian kita berdoa, ini yang perlu kita perbaiki. Ini ilmu hikmahnya. Jadi bagaimana apa yang menjadi mimpi, tulisan, kata-kata itu harus sejalan dengan iman kita, prasangka kita. Jadi
Jangan sampai kita minta, ya Allah saya butuh sepeda motor tahun ini misalnya. Lalu prasangka kita sibuk meragukan, sibuk menebat, sibuk melawan doa kita sendiri. Jadi prasangka dalam kita, tapi nggak mungkin ya Allah, pendapatan saya sebulan cuma 100.000, mana mungkin saya bisa beli motor. Padahal bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Allah tuh semuanya mudah. Urusan sulit manusia, urusan mudah bagi Allah. Kun fayakun. Jadi Allah mengabulkan setiap doa, dan itu tidak diragukan lagi, kita imani. Cuman keterampilan kita berdoa saja yang perlu kita latih, supaya apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, bahkan mungkin kita tangisi dalam doa, itu sejalan dengan keimanan kita bahwa Allah bisa menjawab harapan, doa, dan impian kita. Demikian tentang doa. Mudah-mudahan ini manfaatnya balik ke saya.